Kita bahas tentang hukum kekekalan momentum sudut. Sebenarnya di kelas 1 kita telah mempelajari tentang hukum kekekalan momentum linier, di mana aplikasinya adalah pada tumbukan. Ada peristiwa tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Juga di bagian lalu kita telah mengenal istilah atau besaran momentum sudut. Persamaan momentum sudut adalah L sama dengan I dikali omega. Nah, hukum kekekalan momentum sudut itu menyatakan bahwa momentum sudut awal atau L awal itu akan sama nilainya dengan momentum sudut akhir. Nah, pada bagian berikut akan ditampilkan video yang menjelaskan peristiwa berkaitan dengan hukum kekekalan momentum ini. Nah, secara persamaan hukum kekekalan momentum sudut ini berbunyi jika tidak ada gaya resultan gaya atau resultan momen gaya luar yang bekerja pada sistem atau sigma taunya sama dengan 0, maka momentum sudut sistem adalah kekal atau tetap besarnya. Nanti kita lihat dia punya aplikasi. Ini ada dua video yang akan menampilkan aplikasi atau penerapan dari hukum kekekalan momentum sudut tadi. Dengan melihat video tadi, maka kita akan memahami seperti apa hukum kekekalan momentum itu. Mari kita lihat. Video tadi menunjukkan seorang penari ice skating yang sedang melakukan gerakan spinning atau berputar. Keadaan pertama saat dia merenggangkan tangannya, kecepatan sudut atau kecepatan putarannya tidak terlalu besar. Sedangkan dengan tiba-tiba dia dapat meningkatkan kecepatan sudut atau kecepatan spinning putarannya hanya dengan merapatkan tangan atau merapatkan seluruh masanya ke tubuhnya. Anak-anak bisa melihat video itu kembali. Nah, ini merupakan salah satu aplikasi dari hukum kekekalan momentum sudut, di mana pada keadaan pertama nilai momen inersianya besar, kecepatan sudutnya kecil, sedangkan pada keadaan kedua L akhir ini untuk menjaga nilai L awal tetap sama dengan L akhir, maka saat dia merapatkan tangannya, momen inersianya mengecil, dan karena momen inersianya mengecil maka omeganya membesar sehingga kecepatan spinningnya meningkat dengan drastis. Nanti kita melihat keadaan ini pada bagian berikut. Sekarang kita mau lihat video yang kedua. We can demonstrate the conservation of angular momentum the same way a figure skater does by going into a tight spin. I'm not a very good skater, so I'll use this turntable and a pair of hammers. I'll hold them out at arm's length so I get nice large radius, and I'll set myself in a slow spin. I'm spinning around at a constant speed, and then I draw the hammers close to my body, and I spin around very rapidly. As soon as I move them out, I slow down again. And I can repeat this as many times as I want until the friction of the turntable stops me. Dari video kedua tadi, seorang bapak memegang dua buah palu, lalu merentangkan tangan, lalu dia membuat spinning atau putaran. Nah, dapat terlihat jelas bahwa saat dia merenggangkan kedua tangannya, kecepatan putaran atau spinning, atau dalam fisika kita kenal omega, kecepatan sudutnya tidak terlalu besar dibanding saat bapak ini merapatkan kedua tangannya ke tubuhnya. Dapat kita lihat bahwa terjadi perbedaan kecepatan sudut atau spinning yang drastis. Kemudian saat dia merenggangkan tangan kembali, tiba-tiba juga kecepatan putarannya menurun secara drastis. Nah, ini dia melakukan berulang-ulang. Nah, bagaimana itu bisa terjadi, seperti apa konsep fisikanya, dan apa kaitan dengan hukum kekekalan momentum, karena ini merupakan aplikasi dari
hukum kekekalan momentum sudut. Untuk memahami hukum kekekalan momentum sudut, kita kembali meninjau gerak spinning dari penari ice skating tadi. Nah, pada video tadi sudah ditunjukkan bahwa hanya dengan merapatkan tangannya ke tubuh, penari itu dapat meningkatkan dengan sangat drastis kecepatan sudutnya. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Kita ingat bahwa momentum sudut itu persamaannya adalah L sama dengan I dikali omega. I adalah momen inersia, omega adalah kecepatan sudut. Nah, sebenarnya yang terjadi adalah saat dia merenggangkan tangan dan saat dia merapatkan tangan seperti ini, yang berbeda adalah momen inersianya. Momen inersia atau kemalasan suatu objek untuk berotasi atau berputar. Ternyata saat dia merenggangkan tangan, momen inersianya jauh lebih besar. I1-nya lebih besar dibanding saat dia merapatkan tangan. Atau dengan kata lain, kita bisa katakan bahwa saat dia merenggangkan tangan, dia lebih sulit berputar dibanding saat dia merapatkan tangan. Nah, sekarang kita lihat bahwa hukum kekekalan momentum sudut menyatakan bahwa momentum sudut pada keadaan satu ini harus sama dengan momentum sudut pada keadaan kedua ini. Nah, keadaan pertama dan kedua berbeda, dia punya momen inersianya. Kalau kita masukkan persamaan, L1 adalah I1 kali omega 1, L2 adalah I2 kali omega 2. Karena I2 lebih kecil dari I1, maka kita katakan bahwa saat dia merapatkan tangan ini, dia punya momen inersianya turun. Nah, di sini ada tanda sama dengan, artinya nilai di bagian kiri ini harus tetap sama di bagian kanan. Kalau I-nya turun, nilai I-nya turun, maka faktor lain harus meningkat nilainya untuk mempertahankan ini nilai yang sama dengan ini, sehingga otomatis omeganya secara natural akan naik atau meningkat dia punya nilai. Nah, omega meningkat dapat kita lihat buktinya dengan melihat bahwa kecepatan putaran atau spinning dari penari ice skating ini meningkat secara drastis. Dari video tadi kita bisa melihat bahwa kalau dirapatkan artinya momen inersianya menurun, maka ada faktor lain yang harus meningkat supaya menjaga keseimbangan nilai, yaitu omega 2-nya harus naik. Nah, demikian konsep hukum kekekalan momentum sudut. Terima kasih.